Sholat tarawih adalah salah satu keistimewaan malam Ramadan yang luar biasa. Selama sebulan penuh, umat Islam berbaris di malam hari untuk menunaikan sholat sunnah tarawih, seraya mendengarkan dan merenungkan bacaan Al-Quran. Ini adalah pengalaman yang sangat diberkahi dan sangat spiritual. Di bawah ini, Syekh Syarif Faizullah menyoroti dalam 10 poin informasi berharga tentang doa ini. 1. Tarawih berarti istirahat dan relaksasi. Qiyam al-lail di bulan Ramadan setelah Isya disebut tarawih, karena orang-orang soleh sebelum waktu kita biasa beristirahat setelah setiap 4 rakaat karena doa mereka panjang. Tarawih adalah sunnah muakkadah atau amalan yang ditegaskan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. 2. Sholat 5 waktu adalah sholat lebih utama dari tarawih. Sholat 5 waktu adalah fardu atau wajib, dan tarawih adalah sunnah atau dianjurkan. 3. Sejarah tarawih. Setidaknya 15 hadis menyebutkan tentang sholat malam atau qiyam. Pada tahun terakhir kehidupan Nabi, beliau keluar pada suatu malam dan sholat tarawih. Pada malam itu beberapa orang berdoa bersamanya. Pada malam kedua, berita menyebar dan lebih banyak orang bergabung dalam tarawih. Bahkan lebih banyak orang hadir pada yang ketiga. Pada malam keempat, masjid penuh sesak dan orang-orang menunggu kedatangan Nabi. Nabi bagaimanapun berdoa di rumah sendiri. Setelah subuh dia bersabda, "Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar kepada Anda kecuali kenyataan bahwa saya khawatir itu akan menjadi wajib bagi Anda." Hadis riwayat Muslim. Sejak masa Abu Bakar hingga awal masa Umar, orang-orang berdoa baik secara individu maupun dalam kelompok kecil. Kemudian Umar mengumpulkan semua orang di belakang satu imam dan mereka sholat 8 rakaat. Akhirnya ditingkatkan menjadi 20 rakaat untuk memudahkan masyarakat. 4. Nabi sholat tarawih 8 rakaat dan 3 rakaat witir. Aisyah radhiyallahu an, dengan dia ditanya tentang sholat malam Nabi, dia berkata, dia tidak sholat lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan atau bulan lainnya. Dia biasa sholat 4 rakaat. Jangan tanya saya tentang kecantikan dan panjangnya, lalu dia sholat 4 rakaat lagi. Jangan tanya saya tentang kecantikan dan panjangnya, lalu dia sholat 3 rakaat di witir. Riwayat Al-Bukhari. 5. Nabi tidak menetapkan nomor berapapun untuk sholat tarawih. Ketika ditanya tentang sholat malam, dia menjawab, sholat malam dilakukan dalam 2 diikuti oleh 2. Kemudian jika kamu takut datangnya fajar, maka sholatlah witir dengan 1. Al-Bukhari dan Muslim. 6. Selesai tarawih dengan imam dan dapatkan pahala sepanjang malam, Nabi damai dan berkah besertanya mengatakan, barang siapa yang sholat qiyam dengan imam sampai selesai, Allah akan mencatat baginya qiyam 1 malam atau seluruh. An-Nasai dan disahkan oleh Al-Albani. Jangan pergi setelah jam 8 jika imam sholat 20 atau 36. 7. Masalahnya luas cakupannya dan seseorang dapat berdoa lebih dari 8 rakaat. Mayoritas ulama hadis menyebut 8 rakaat plus 3 witir. Kemudian ada juga 20 rakaat plus 3 witir. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Asy-Syafi'i. Dan 36 rakaat plus 3 witir, yaitu Imam Malik. 8. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Nabi SAW akan memakan waktu sekitar 5 jam, kadang-kadang sepanjang malam untuk menyelesaikan tarawih ketika sholat 8 rakaat, dan beliau akan membaca perlahan dan hati-hati. 9. Pahala sama dengan semua dosamu sebelumnya diampuni. Ramadan ini jadikan rumahmu masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman yang tulus dan mencari pahala dari Allah, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Al-Bukhari dan Muslim. 10. Jangan terlalu sensitif dalam masalah perbedaan keilmuan. Nabi SAW bersabda, agama itu mudah. Siapapun yang membebani dirinya sendiri dalam agama akan dikuasai olehnya, yaitu dia tidak akan dapat melanjutkan dengan cara itu. Jadi kerjakanlah apa yang baik secara moderat.
Cobalah untuk mendekati kesempurnaan. Jika Anda tidak dapat mencapainya dan menerima kabar gembira bahwa kamu akan diberi pahala, dapatkan kekuatan dengan beribadah di pagi hari, sore hari, dan sebagian dari jam-jam terakhir malam. Al-Bukhari. Demikian sekilas tentang sholat taraweh. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.